Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kelas 8 pada bab relasi dan fungsi ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Oke, pada pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan yang ingin Ibu capai. Pertama, menentukan rumus fungsi. 2, menentukan nilai fungsi. Dan yang ketiga, menggambar grafik fungsi. Oke, kita mulai. Pertama adalah rumus fungsi ya. Nah, untuk fungsi atau pemetaan ini dinotasikan biasanya dengan huruf kecil F, G, H, dan sebagainya. Untuk fungsi F, ini dibacanya X dipetakan ke Y atau F memetakan X ke Y. Rumus fungsinya ditulis Fx sama dengan Y. Contoh, diketahui suatu fungsi F di mana X dipetakan ke X tambah 2 dengan daerah asal X lebih dari 1 dan X kurang dari 6. X anggota bilangan asli. Tentukan rumus fungsinya. Nah, yang pertama kita menentukan rumus fungsi. Ini adalah langsung ditulis Fx sama dengan X tambah 2. Ya. Kemudian yang kedua, menentukan daerah asal fungsi atau domain. Tadi domainnya X lebih dari 1, berarti mulai dari 2 ya. Dan kurang dari 6, berarti 2, 3, 4, dan 5. Itu daerah asalnya. Yang ketiga, tentukan daerah hasil fungsi. Untuk daerah hasil fungsi, kita cari dulu satu-satu. Rumusnya kita tulis dulu X tambah 2. Nah, tadi untuk X sama dengan 2, ini artinya fungsi dari 2. Berarti 2 tambah 2. Ini ya, fungsi X tetap X, fungsi 2, X-nya ganti dengan 2. Sama dengan 4. Kemudian untuk X sama dengan 3, F3 sama dengan 3 tambah 2, 5 ya. X4, F4, berarti ini 4 tambah 2 sama dengan 6. Untuk X sama dengan 5, berarti F5. X-nya ganti dengan 5, tambah 2 sama dengan 7. Nah, ini adalah daerah hasil fungsi. Kita tuliskan ranknya 4, 5, 6, dan 7. Ya. Yang berikutnya, himpunan pasangan berurutan, yaitu X, Fx. Jadi, untuk X-nya 2, Fx-nya 4, X-nya 3, Fx-nya 5, X-nya 4, Fx-nya 6, dan X-nya 5, Fx-nya 7. Ini himpunan pasangan berurutannya. Yang berikutnya adalah menghitung nilai fungsi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu rumus fungsinya. Contoh, suatu fungsi ditentukan dengan F di mana X dipetakan ke 5X kurangi 3. Yang pertama, kita tentukan rumus fungsinya. Fx sama dengan 5X kurangi 3. Ini rumus fungsinya. Kemudian, tentukan nilai fungsi untuk X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 1. Tadi fungsinya dulu kita tulis Fx sama dengan 5X kurangi 3.
Jadi untuk X sama dengan 4, artinya ini fungsi dari 4. Ya. Nah, fungsi dari X ini 5X. Berarti fungsi dari 4, maka 5 kali 4 kurangi 3. Nah, 5 kali 4, 20 kurangi 3, 17. Ya. Untuk X sama dengan negatif 1, maka ini fungsi dari negatif 1. Jadi 5 kali negatif 1 kurangi 3. Sama dengan negatif 5, negatif 3, negatif 8. Inilah nilai dari X4 dan nilai dari X sama dengan negatif 1. Yang ketiga, tentukan nilai dari fungsi 2A kurangi 1. Nah, kita selalu tuliskan dulu rumus fungsinya. Tadi 5X kurangi 3. Nah, sekarang X-nya kita ganti dengan 2A kurangi 1. Maka di sini X-nya diganti juga dengan 2A kurangi 1. Lihat ya, Fx 5X, kalau F 2A-1, maka ini juga sama. 2A-1 kurangi 3. Kita kalikan 2A kali 5, 10A, min 1 kali 5, min 5. Ini persamaan linear satu variabel, cari yang sejenis, 10A dikurangi, nah ini karena dua-duanya bilangan kita gabungkan. Ya. Jadi nilai fungsi dari F2A-1 adalah 10A dikurangi 8. Tentukan nilai A jika fungsi dari A-nya negatif 8. Nah, yang pertama fungsi dari X-nya adalah 5X kurangi 3. Maka kalau fungsi dari A, berarti ini 5A kurangi 3. Nah, tadi kan FA-nya min 8. FA-nya 5A kurangi 3 sama dengan min 8. Maka 5A sama dengan negatif 8, 3-nya pindah jadi positif. Maka 5A sama dengan negatif 5. Jadi A-nya negatif 5 bagi 5. Negatif bagi positif, negatif 5 bagi 5, 1. Inilah nilai A untuk FA sama dengan negatif 8. Menentukan bentuk fungsi atau rumus fungsi. Ini yang akan kita tentukan adalah fungsi linear ya. Rumus fungsinya Fx sama dengan X tambah B. Contoh, suatu fungsi ditentukan dengan rumus Fx sama dengan Ax tambah B jika nilai dari F2 adalah 10 dan F negatif 4 sama dengan negatif 8. Pertama, tentukan nilai A dan B, kemudian rumus fungsinya, dan tentukan bayangan dari negatif 3. Oke, kita lihat dulu yang pertama ya. Untuk fungsi 2. F2 itu sama dengan A kali 2 ditambah B. Tadi fungsi dari 2 adalah 10. Maka kita sederhanakan A kali 2, 2A tambah B sama dengan 10. Ini ya, fungsi X, AX, fungsi dari 2A kali 2. Yang kedua adalah fungsi dari negatif 4. Berarti A kali negatif 4 ditambah B sama dengan negatif 8. Sehingga kita dapatkan A kali negatif 4 itu adalah negatif 4A ditambah B sama dengan negatif 8. Nah, dari kedua persamaan ini, kita cari nilai A dulu dengan mengeliminasi B. Sebab nilai dari koefisien B sudah sama ya. Ini keduanya kita kurangkan. 2A, boleh ditulis begini dulu, dikurangi yang ini ya. Karena negatif, maka kita pakai tanda kurung. B-nya sudah hilang, 10 dikurangi negatif 8. Kita kalikan dulu tandanya, negatif kali negatif, positif. Ini juga sama ya, jadi positif.
maka 6A sama dengan 18. A-nya 18 bagi 6. Berapa? Iya, 3. Ya, A-nya 3. Nah, sekarang kita cari B. Untuk mencari B, masukkan ke salah satu ini ya, salah satu persamaan yang ini ya. Kita ambil yang sederhana aja ini. 2A tambah B ya. Jadi nilai A sama dengan 3-nya, masukkan ke 2A tambah B sama dengan 10. A-nya kita ganti dengan 3. 2 kali 3, 6. Tambah B sama dengan 10. Maka B 10, 6 pindah menjadi negatif. Jadi B sama dengan 4. Nilai A 3, nilai B 4. Nah, ini kita masukkan ke rumus fungsinya. Yaitu, nah, fx-nya kan tadi AX tambah B ya. Berarti rumus fungsinya A-nya tadi berapa? Ya, 3X ditambah B-nya 4 kan? Ya, positif 4. Kalau B-nya negatif, maka di sini adalah negatif 4. 3, tentukan bayangan dari negatif 3. Karena rumus fungsinya sudah ada, maka kita bisa mencari bayangan dari negatif 3, yaitu F min 3. Jadi 3 kali min 3 ditambah 4 ya. Fungsi X, ini fungsi dari negatif 3. Negatif 9 ditambah 4, yaitu negatif 5. Ini nilai dari negatif 3. Oke, yang terakhir adalah menggambar grafik fungsi ya. Untuk menggambar grafik fungsi ini, kita gunakan tabel agar lebih mudah dalam penghitungannya. Kita lihat dulu untuk grafik fungsi linier. Contohnya, fungsi G memetakan X ke negatif 2X tambah 1, dan daerah asalnya negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, kita jawab membuat tabel seperti ini. Kenapa kita buat tabel? Agar menghitungnya cukup satu kali ya. X-nya ini adalah daerah asal. Nah, daerah asal ini kita tuliskan dulu semua di sini ya. Dari negatif 4 sampai 3. Kemudian sekarang kita lihat fungsinya negatif 2X dengan positif 1. Kita pisahkan di sini. Negatif 2X dan 1. Nah, yang bilangan yang tidak ada variabelnya kita tuliskan sama dari negatif 4 sampai 3. Sekarang kita hanya menghitung yang ini ya. Negatif 2 kali X. X-nya yang di atas. Nah, yang pertama negatif 2 kali negatif 4. Positif 8. Negatif 2 kali negatif 3. Positif 6. Ya. Negatif 2 kali negatif 2. 4. Dan seterusnya ya. Negatif 2 kali 1. Negatif 2 kali 0. Negatif 2 kali 1. Negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2. Negatif 4. Dan negatif 2 kali 3. Negatif 6. Yang selanjutnya kita hitung ya. Ini dijumlahkan. Jadi di sini jumlahkan 8 tambah 1 9, 6 tambah 1 7, 4 tambah 1 5 sampai ke negatif 6 tambah 1 adalah negatif 5. Nah, karena GX-nya sudah ada, maka kita bisa menentukan himpunan pasangan berurutannya ya. Himpunan pasangan berurutannya adalah X, GX. Nah, X-nya negatif 4, GX-nya 9. X negatif 3, GX-nya 7. X negatif 2, GX-nya 5. Seterusnya ya, negatif 1,3. Kemudian 0,1. 1, negatif 1. 2, negatif 3, dan 3, negatif 5. Ya, ini X dengan
Gx. Dari himpasber ini kita bisa menggambar sebuah grafik fungsi ya. Di sini diminta dihubungkan titik-titiknya membentuk sebuah garis lurus. Nah, inilah grafik fungsinya. Tadi negatif 4,9 dari titik pangkal ini 4 satuan ke kiri, 9 satuan ke atas. Dapatlah ini titiknya. Contoh lainnya 0,1 ya. 0,1. 0 berarti tetap di titik pangkal, 1 ke atas ya. Semua dituliskan nih dari min 4,9, min 3, berapa 7, min 2,5, min 1,3, 0,1, 1, negatif 1, 2, negatif 3, dan terakhir 3, negatif 5. Yang belum bisa, 3, negatif 5 artinya dari titik pangkal ini 3 ke kanan dan 5 ke bawah. Inilah grafik fungsi untuk negatif 2x tambah 1. Baiklah, cukup sekian dulu pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.